Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mentinggikan Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami rindu pada pagi ini berada di hadapan Tuhan. Berdiam di
Pagi ini kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali berada di tempat ini. Kami rindu bersama-sama ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar menyembah dan meninggikan Engkau pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila setiap kami pada pagi ini Tuhan boleh rindu untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap bermazmur bagi-Mu Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada berkat yang luar biasa pada pagi ini. Ada berkat yang luar biasa pada pagi ini. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan mempesona atas segala perbuatannya. Haleluya. Jalanku
Semangat memuji Tuhan pagi ini. Semangat memuji Tuhan pagi ini. Kemuliaan bagi Dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan. Sama-sama bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, asku dan keselamatanku, penolongku. Kau beriku persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yesus.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama Benar Tuhan yang menjadi pujian kami sudah memperoleh kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau hadir di tempat ini, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir di tempat ini boleh, oh Tuhan, selalu dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh termeterai di setiap hati kami, menguatkan hidup kami Tuhan, menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman
yang disampaikan oleh hambanya boleh memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami boleh pulang membawa sukacita, kami boleh pulang membawa damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan yang baik dengan tubuh yang sehat, kita dapat bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan hamba-Nya untuk menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Pemberitaan firman Allah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ellen Lengkong. Dipersilahkan. Biarlah semua konsentrasi kita tujukan untuk pemberitaan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Secara pribadi saya mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau saya masih ada, hidup, berdiri, bernapas, bahkan ada di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya ini semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tante Sylvie, Ibu Gembala di tempat ini yang memberi kepercayaan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Setelah 2 tahun ya, kita bergumul, berjuang dengan pandemi. Ini kali pertama saya ada di tempat ini, di depan Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya hari-hari yang kita lewati. Tadi nyanyian katakan, kau jagai langkahku. Amin. Kau jagai langkahku. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membuka bersama dalam kitab Mazmur, ayat-ayat yang sangat familiar buat kita semua, tapi biar kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Mazmur 62 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Pastikan kupingmu mendengar apa yang kau ucapkan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin hidupan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Amin. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini dari ayat-ayat yang kita baca bersama. Tetap tenang sekalipun di tengah badai. Amin. Tetap tenang sekalipun di tengah badai. Ya, tentu saja ini tema firman Tuhan yang menjadi tantangan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu ketenangan ini menjadi kebutuhan, menjadi kerinduan setiap orang. Ya, karena yang namanya tenang itu artinya aman. Tenang itu artinya tidak khawatir. Tenang itu artinya tidak gelisah. Tenang itu artinya nggak ribut, nggak kacau, tentram. Itu namanya tenang. Nah, tenang ketika semua baik-baik saja, ya. Tenang ketika setiap harapan-harapan kita menjadi kenyataan, setiap kerinduan-kerinduan dan mimpi kita diwujudkan, kita sehat-sehat saja, rumah tangga kita tuh adem ayem, bisnis, usaha, pekerjaan kita itu aman, gak kacau. Itu gampang. Ya, bukan satu hal yang mudah untuk bersikap tenang ketika situasi fine, semua baik. Tapi ketika sedang dalam badai, ketika sedang dalam pergumulan, ketika
dalam tekanan, persoalan, situasi sedang kacau, ya, apakah bisa tetap tenang? Itu saja. Orang-orang di luar sana, mereka kan menentang tema yang saya angkat pada pagi hari ini. Tapi kita belajar dari seorang Daud, salah satu tokoh Alkitab yang menjadi idola saya. Ini Daud, luar biasa. Kalau kita lihat biografi Daud, sejak dia masih di rumah ayahnya, dia sudah mengalami penolakan yang luar biasa dari saudara-saudaranya. Ya. Kemudian di saat tertentu Tuhan mempercayakan, Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin tidak serta-merta melepaskan Daud dari pergumulan. Menjadi seorang yang kita tahu dia terkenal, ya, memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, pasukan yang luar biasa, terkenal, terhormat. Tidak serta-merta membebaskan Daud dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya persoalan. Bahkan kalau kita melihat, ya, di kitab Raja-Raja, Absalom anak kandungnya sendiri mengkudeta. Kita tahu cerita itu, ya. Daud punya begitu banyak alasan untuk gelisah. Daud punya begitu banyak alasan untuk cemas. Daud punya begitu banyak alasan untuk kehilangan damai sejahtera. Daud punya banyak alasan untuk khawatir dalam hidupnya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, Daud berkata, aku tetap tenang karena aku di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa. Bagaimana Daud bisa merasakan ketenangan? Kalau kita lihat perikop dalam pasal 62 itu, perasaan tenang dekat Allah. Bagaimana Daud, ya, batinnya, jiwanya, ya, hidupnya tetap tenang sekalipun dia sedang menghadapi pergumulan, sekalipun dia sedang ada di tengah-tengah badai yang sedang bergelora. Kalau kita lihat di ayat 4, ayat yang kelima di kitab Mazmur 62 ini, Daud sedang berada di situasi yang gak mudah. Firman Tuhan berkata, orang-orang di sekitarnya itu dalam tanda petik munafik. Dengan bibir mereka mengucapkan yang manis, tapi niat hati mereka itu ingin mencelakai Daud. Kalau kita lihat di ayat 3, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tapi yang membuat Daud tetap tenang sekalipun dia di tengah badai. Jawaban firman Tuhan ada dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Yang membuat Daud tetap tenang sekalipun musuh mengelilingi dia, sekalipun orang-orang di sekitar dia ingin menghancurkan dan menjatuhkan dia, adalah karena dia dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud membangun hubungan yang karib dengan Tuhan bukan nanti ketika dia jadi raja, tapi kalau kita belajar, ya, jauh sebelum dia dilantik menjadi raja, jauh sebelum dia diangkat dipercayakan menjadi pemimpin besar bangsa Israel, Daud sudah bangun hubungan kekaribannya dengan Tuhan. Daud tidak pernah melewatkan hubungan atau persekutuan dengan Tuhan, ya. Dan persekutuan, kekariban, hubungan, pengalaman Daud, pengenalan Daud dengan Tuhan itu melahirkan apa yang namanya trust. Trust itu kepercayaan, keyakinan yang kokoh yang tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa dilemahkan oleh kondisi apapun termasuk kesukaran. Pengenalan Daud akan Tuhan yang dia bangun hari demi hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, melahirkan apa yang namanya sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sehingga dia berkata, aku tetap tenang sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, sekalipun banyak orang membenci aku, sekalipun banyak orang ingin mencelakakan aku tetap tenang karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Ya, aplikasinya buat kita hari-hari ini apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita tidak seperti Daud, ya. Kita seorang raja yang banyak orang yang memusuhi kita, banyak orang yang ingin menghancurkan kita. Tapi coba kita hari-hari ini
tidak ada yang tidak kena dampak dari kesukaran kesulitan hari-hari ini. Ya, tidak ada yang tidak kena dampak dari keadaan-keadaan sukar yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Ya, tidak rahasia karena multimedia, maksudnya media, ya, internet dan lain sebagainya, informasi memberitakan keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Termasuk kita anak-anak Tuhan, sampai waktu masih maskeran. Ini dampak dari kesukaran kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita tetap tenang sekalipun di tengah kesukaran, mari kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Amin. Tetap dekat kepada Tuhan. Kata hanya dalam pasal 62 ini itu 6 kali ditulis. Hanya, only, satu-satunya kekuatan dalam hidup Daud yang membuat dia tenang, yaitu hanya, cuma, hanya satu-satunya di dalam Tuhan. Kalau PPKM diatur jarak dan lain sebagainya, termasuk kita pada pagi hari ini dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, tapi jarak dengan Tuhan jangan jangan pernah ada jarak dengan Tuhan. Amin. Itu harus kita jaga, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena saat kita dekat dengan Tuhan, di sana sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Luar biasa Daud, dia suka sekali bersekutu dengan Tuhan. Yang coba kita di awal tadi, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari tapi di luar rumah Tuhan. Daud sangat meyakini tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kekuatan iman Daud tidak terletak pada posisinya, pada kedudukannya sebagai raja yang terkenal, bukan pada kekayaan, bukan pada materi, bukan pada popularitasnya sebagai raja yang sangat terkenal. Tapi Daud sangat menyadari kekuatan jiwanya, ketenangan batinnya, kepuasan hidupnya dia alami karena dia dekat sama Tuhan. Amin. Dekat sama Tuhan. Masalah kita tidak bisa hindari, pergumulan tidak bisa kita hindari. Kadang orang berkata, pergumulanku tidak habis-habis, masih menjalani atau permasalahan dalam rumah tangga belum selesai, sudah ada pergumulan dengan ini, belum lagi sakit penyakit, belum lagi soal ekonomi, mungkin ada yang keliling utang dan lain sebagainya karena dampak kesukaran hari-hari ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Dan kekuatan itu terjadi saat kita selalu dekat dengan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita bersandar, saat kita berlindung kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris dan firman Allah yang hidup, kata hanya dekat, di situ dikatakan hanya dengan berdiam diri. Berdiam diri dan menantikan Tuhan. Kalau kita pelajari ini luar biasa loh. Sekali lagi Daud bukan orang biasa. Dia seorang yang terkenal, punya begitu banyak alasan untuk dia bermegah dengan keadaan itu. Tapi lihat sikap hatinya, yang saya sudah katakan tadi, karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia menaruh seluruh keberadaan kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga reaksinya terhadap pergumulan itu luar biasa. Kita itu baru disakiti aja udah menyala-nyala, emosi dan lain sebagainya. Apa yang dialami Daud itu bukan hal yang mudah. Dikelilingi musuh, tidak main-main. Tapi lihat, sekali lagi kekaripannya, keintimannya dengan Tuhan. Itu yang membuat Daud itu bereaksi terhadap pergumulan, bereaksi terhadap para musuh, bereaksi terhadap para lawannya. Itu tuh beda, luar biasa. Dia bilang, aku punya Tuhan, sehingga aku tenang. Amin. Di Mazmur 27 di situ dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Maka mari kita hari-hari ini anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Amin. Makin intim dengan Tuhan, makin karib dengan Tuhan. Saat kita karib, saat kita intim dengan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang dilimpah-limpahkan atas hidup kita, sehingga kita bereaksi terhadap pergumulan, bereaksi terhadap persoalan. Itu pasti beda. Itu pasti beda. Dan kita tetap kuat. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota
bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku, menggambarkan sifat-sifat Allah sebagai Bapa Israel, juga sebagai Bapa kita. Dan yang namanya Bapa, dia bertanggung jawab. Amin. Dia seorang yang bertanggung jawab, tidak mungkin enggak. Ya. Daud berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya Tuhanlah, ya, hanya Tuhanlah sekali lagi yang menjadi kekuatan bagi seorang Daud. Gunung batu menggambarkan sifat Allah, ya, sebagai Bapa Israel dan juga Bapa kita. Dan sifat seorang Bapa sekali lagi itu bertanggung jawab. Mana ada bapak yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya? Mana ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab untuk anak-anaknya? Mana ada seorang bapak yang anaknya mau sekolah, ya sudah pergi saja. Anaknya sakit, ya wes biar sembuh sendiri. Gak ada. Naluri bapak untuk melindungi, naluri bapak sebagai pengayom, ya, bertanggung jawab atas rumah tangganya. Dan Daud dia berkata, hanya dialah gunung batuku, hanya dialah Bapakku yang sanggup dan mampu bertanggung jawab atas hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, ini jadi kekuatan kita. Bukankah kita sering menyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Nah mari hidupi terus ini. Ini mungkin simpel firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tapi mari, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bangun kekarikanmu dengan Tuhan. Apapun kesibukanmu, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Di sini dikatakan hanya Dia gunung batuku dan kota bentengku. Kota, sebuah kota, kalau dipagari dengan kota benteng, maka kota itu aman. Kita ingat ketika Yosua, ya, kitab Yosua itu bersama bangsa Israel, mereka akan menggempur Yerikho. Yerikho itu punya tembok yang luar biasa. Ada yang bilang 7 meter lebarnya, ada yang bilang 12 meter. Terserah. Yang pasti itu Yerikho dikelilingi oleh tembok Yerikho ini. Ya. Dan kota yang dikelilingi oleh tembok itu kuat, aman. Daud berkata, hanya Tuhan kota bentengku. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Dia jaga kita, amin. Dia jaga kita, kita aman di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ini kekuatan kita hari-hari ini. Apapun pergumulanmu, apapun badai yang sedang menerpa engkau, hanya Tuhan perlindungan. Hanya Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Maka lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, stop bergantung pada siapapun. Berhenti bergantung pada siapapun. Berhenti bergantung pada apapun yang menurutmu bisa menolong engkau. Dan seorang raja, sekali lagi penekanan saya pagi hari ini, dia punya segala-galanya. Sebagai seorang raja dia bisa mengambil tindakan yang tegas untuk menghabiskan musuh-musuhnya dengan caranya. Tapi lihat Daud, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 saya baca. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Yang pertama tadi kita belajar, mengapa Daud bisa tenang sekalipun di tengah pergumulan, di tengah badai. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia jaga kedekatan kekaribannya dengan Tuhan. Yang kedua, Daud selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud tahu saat pergumulan ada, saat badai menerpa hidupnya, Daud tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus lari. Dan Daud, dia selalu datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Daud ya, kadang ini logika kita itu, ya ampun Daud, kalau kita lihat sebelum kita Mazmur ini, udah ada musuh di depan pun, dia masih menyempatkan diri mau tanya sama Tuhan, Tuhan mau maju apa enggak? Tuhan kita mau maju atau diam aja? Lihat, kita lihat sini betapa ada seorang yang sangat menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Selalu konfirmasi sama Tuhan. Apapun dia selalu konfirmasi, komunikasikan sama Tuhan. Dia selalu berdoa, curahkan isi hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat jiwanya tenang. Amin. Itu yang membuat dia kuat. Maka mari hari-hari ini, lewat firman Tuhan pagi hari ini, komunikasikan apapun dalam hidup lewat doa kepada Tuhan. Ceritakan apapun. Tuhan itu konselor terbaik
yang mau mendengarkan semua curahan isi hati kita, yang mau mendengarkan semua keluh kesah dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Daud. Daud menceritakan semuanya kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dalam firman Tuhan kita melihat banyak contoh orang-orang yang selalu berdoa dalam hidupnya, mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, dan mereka melihat kekuatan kuasa doa. Mereka menikmati kuasa mujizat doa yang mereka lakukan. Hana, karena dia belum punya anak, setiap hari firman Tuhan katakan, setiap hari dia datang di bait Tuhan, dia menangis, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab setiap doanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Banyak orang lari ke medsos untuk curhat. Apa salah? Ya enggak. Ya enggak. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Maka curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan sampai habis. Curahkan sampai habis isi hatimu kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tenang. Ketika kita berdoa, kekhawatiran kita hilang. Amin. Ketika kita berdoa, ketakutan kita lenyap. Ketika kita bercerita kepada Tuhan, ketika kita curhat sama Tuhan, semua keluh kesah kita, kecemasan, kegelisahan kita itu lenyap. Amin. Saat kita sama dengan ketika kita ngobrol sama orang. Ada jemaat sering datang ke pastori, tante aku pengen ngobrol. Ya silakan. Setelah dia cerita panjang lebar pergumulan-pergumulannya, berdoa. Tante lega, hatiku lega, pelong rasanya, tenang rasanya. Seperti itu. Ketika kita sama Tuhan, cerita apapun, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, maka di situ engkau akan alami ketenangan. Amin. Alami ketenangan. Hari-hari ini hari yang sukar. Keadaan di depan kita tidak semakin baik. Keadaan di depan kita tidak semakin baik. Itu firman Tuhan katakan 2 Timotius 3:1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ kalepos, sulit dikendalikan, keadaan yang berbahaya. Dan kita tidak bisa menghindari keadaan itu. Tapi saat engkau selalu dekat sama Tuhan, Dia Bapakmu, Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu, Dia kota benteng perlindungan kita. Amin. Kita pasti tetap aman. Percayalah. Hidupi janji Tuhan hari-hari ini. Apapun yang terjadi Tuhan tahu. Dan Dia tahu yang terbaik buatmu. Dia tahu yang terbaik buat setiap rumah tanggamu. Dia tahu yang terbaik buat anak-anakmu. Dia tahu yang terbaik buat semua hal dalam hidupmu. Maka jaga kekaripan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan kuat berdiri di tengah badai. Amin. Hanya orang-orang yang bergantung sama Tuhan yang akan tetap tenang sekalipun dia di tengah badai. Kenapa? Dia percaya ada Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya ada Yesus dalam hidupnya. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit. Gak sia-sia kepercayaannya, gak sia-sia apa yang dia imani. Dan itu yang membuat dia tenang. Dia kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Mari tetap dekat sama Tuhan. Amin. Tetap dekat sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Tuhan tahu. Dia Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Saya ingin kita nyanyikan satu pujian sebelum saya serahkan pada Ibu Gembala. Saya ingin kita nyanyikan pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang mungkin simpel pagi hari ini, mungkin sangat sederhana pada pagi hari ini, tapi biar menjadi firman yang menguatkan hidup kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melewati badai pergumulan. Engkau sedang melewati keadaan-keadaan yang tidak pernah engkau harapkan dalam hidupmu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
benteng kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Kami tidak akan goyah sebab Engkau Allah kami. Ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kami melewati hari-hari yang semakin sulit ini, Tuhan. Ini yang menjadi penghiburan bagi kami bahwa Engkau Tuhan luar biasa buat kami. Kami tenang walaupun kami sedang menghadapi pergumulan. Kami tetap tenang walaupun kami sedang menghadapi persoalan hari-hari ini. Sebab Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tanamkan kebenaran ini dalam setiap kami umat-Mu hari-hari ini. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap karib, tetap intim dengan Engkau. Apapun yang terjadi tidak akan menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami makin melekat kepadamu. Kami makin melekat kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka semua. Berkati setiap rumah tangga mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Gembala di tempat ini. Pakai dengan kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa. Makin luar biasa di tangan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati percaya. Sama-sama katakan amin. Lewat ibadah kami, dari awal sampai pada akhir ibadah, kami merasakan lawatan Tuhan atas ibadah kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah sebagai gunung batu perlindungan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kebenaran firman-Mu benar-benar menolong kami, memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami ingin selalu dekat kepada Engkau, karena Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati apa yang masih menjadi pergumulannya Tuhan. Demikian juga dengan kami semua yang hadir pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Rumah tangga kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, kami semua diteguhkan oleh Tuhan menghadapi hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Tidak ada satupun dari jemaat GBT House of Grace di sini mereka yang kelewatan Tuhan. Semua ditolong, dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Papa, terima kasih. Sebentar anak-anak sekolah minggu mereka akan beribadah kepada Engkau. Tuhan juga memakai setiap guru-guru sekolah minggu di sini menjadi alatnya Tuhan untuk membawa setiap anak-anak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Engkau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Papa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami juga mohon perlindungan penyertaan Tuhan atas kami sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang sesuatu apapun. Berkat-Mu untuk kami, kekuatan, kesehatan, berkat rezeki Tuhan juga limpahkan buat kami mulai saat ini sampai selamanya. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudaraku pulang mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini tercurah dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala puji syukur, hormat kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.